Boleh ceritain sedikit dulu. Tentang hari ini aja ya. Iya. Jadi udah mulai. Ayo udah mulai. Oke. Jadi hari ini itu tadi agendanya pindahin Laura ke Pesinya, ke rumah lamanya dulu. Terus keluarga memutuskan untuk dikremasi juga, untuk dibawa pulang sementara. Dan mungkin nantinya akan ditaruh di rumah aku untuk dikuburkan. Tadi baru selesai, sekarang lagi di proses kremasi. Kronologisnya mungkin Kak seperti apa? Jadi kronologinya itu kita pergi ke podcast. Nah, saat pergi di perjalanan Laura juga memang udah susah nafas karena asam lambung juga. Dia memang belakangan ini lagi stres banget karena kan memang lagi viral-viralnya ya kita. Aku kan nggak bisa kontrol juga apa yang dia baca, jadi mungkin dia pikiran terus-terusan. Pas di perjalanan dia sesek, dia memang sering ya kayak gitu, memang suka stres gitu, jadi sering sakit asam lambung juga. Kita beliin obat yang dia sering minum, tapi kurang baik juga, dia nggak terlalu baik juga. Tapi saat di podcast dia bisa berhasil ngobrol. Pas pulang setelah dari podcast itu kita nggak pulang ke rumah, kita langsung bawa dia ke rumah sakit yang di dekat rumah. Udah di dekat rumah, udah dicek darah, saturasi, jantung, makanya dicek sama dokternya. Semuanya katanya baik-baik aja, nggak ada yang urgent, kecuali memang waktu itu darah merahnya tinggi, dan disaranin sama dokter untuk pulang, besok kembaliin lagi untuk cek di dalam untuk spesialisnya, karena kan di situ posisinya kita udah kita ke UGD itu jam 1 malam sampai jam 3 jam 4 pagi kita tunggu di situ. Udah akhirnya kita pulang karena Lauranya juga nggak mau dirawat, dia bisa pulang, akhirnya kita pulang. Saat pulang kita tidur jam 5 pagi ya, kita tidur jam 5 pagi. Terus jam 9 ya, setengah 9 itu Mama udah bangun, udah ke kamarnya Laura. Tapi di situ posisinya Laura ada suster ya, waktu itu kita minta tolong temennya datang satu buat bantuin dulu sebentar supaya kita bisa istirahat juga kan, keluarganya semua supaya bisa gantian. Terus Mama masih suapinin Laura 1 sendok madu, terus Laura masih sempet bilang rasanya manis, dia bilang gitu. Terus karena Mama bikin dia bubur, Mama pergi turun buat ambil bubur itu. Saat naik ke atas tadi, kamarnya Laura lagi udah terus akhirnya langsung kita semua bangun ke rumah sakit. Kita berangkat jam 9, kira-kira di perjalanan ke rumah sakit 20 menit, tapi pas sampai rumah sakit ternyata Laura memang udah nggak bernyawa. Ada firasat nggak sih Kak mungkin sebelumnya? Karena kan ironis banget nih datang ke beberapa podcast teman-teman juga gitu. Firasat ada sih sedikit-sedikit, tapi aku nggak mau percaya aja sama firasat.
ada nggak sih mungkin kayak perkataan Laura gitu yang disampaikan ke Greta sebelum pada ada beberapa amanah-amanah yang ya sebelumnya memang harusnya kita lakukan bareng-bareng, karena nggak sempat sama dia, tapi nanti kita keluarga tetap akan lakukan sesuai janjinya dia udah berhasil. Apa sih Kak, maksudnya kayak ya sebelum dia meninggal kayak ada kecakapan Kak gitu, minta dikremasi Kak atau seperti apa sih, ada curcolan? Kalau yang kayak gini ini udah lama ya, karena kan Laura suka dark jokes juga ya, dia suka ngelucu. Jadi kita pikir dia kayaknya memang dia dari dulu Laura itu selalu takut sendiri, nggak harus selalu ada yang temenin. Kalau kita keluarga mikir kalau langsung dikuburkan dia nanti sendirian, jadi untuk beberapa hari kita mau dia pulang dulu ke rumah supaya ada yang temenin dulu sampai kita semua siap, terus nanti kita akan taruh Rencananya berapa hari Kak ditaruh di untuk abunya sendiri dan rumah abu? kira-kira kayaknya 40 hari ya, tapi itu tuh masih belum tentu juga sih, karena masih debat juga, masih nggak tahu juga nih mau masuk berapa kemana lagi di Jadi perkiraannya sih kemungkinan besar 40 hari, sekitar 40 hari, tapi kita juga masih nggak tahu karena kan kita nggak tahu siapnya kapan. Jadi yang dandanin katanya Kak Greta juga ya, karena pas kecilnya suka main dandan-dandan. Iya, aku dari dulu kita tuh aku suka make upin Laura emang. Terus kemarin aku pas setelah dimandiin, aku request masnya aku mau bantuin nggak full aku semua, aku bantuin pakai blush on-nya sama untuk pakai lipstick karena aku tahu dia nggak terlalu suka makeup menor, jadi aku bisa mungkin bikin supaya itu masih tetap pada Laura. Apa sih yang membuat Kakak tegar sampai sejauh ini Kak? Support dari teman-teman, ini aku juga kesempatan, aku makasih banget buat udah bantu kita selama ini, dari semuanya tuh benar-benar yang supportnya itu aku sampai berkagum-kagum, aku sampai benar-benar gak ngerasain kewalahan dari harus ngurus dokumen ini itu semuanya dibantu sama Pak Aan, Kak Seli, Mas Gilang, Mas Syahdi, semuanya. Ya, Raffi juga banget sama kita, aku tahu mereka itu dari dulu sayang banget sama Laura juga sendiri dari dulu selalu bilang ini keluarga keduanya gitu, jadi kayak kita itu selalu memang keluarganya besar, panjang gede aja, karena ya semuanya pasti dianggap keluarga sama Laura. Kak, memorable mungkin Kak yang pernah dilakuin sama antara Kakak berdua gitu dengan Laura? Paling kalau aku ya yang paling pernah itu pas kita kan aku selalu berdua ya jagain Laura malam-malam sampai pagi ke subuh. Kita suka maskeran ya, kita sering banget maskeran, terus kita suka nonton film horor sih yang bakalan Ya Kak Iren, ini gimana akhirnya Masnya Laura harus sampai ternyata Tuhan punya rencana lain ya dari sebelum yang kecelakaan sampai kasus ini gimana Kak? Iya, akhirnya kan Laura harus dipanggil Tuhan ya. Keluarga gimana nih ya? Merasa seperti apa Kak? Terus nanti lanjut kasusnya gimana? Untuk kasusnya masih berjalan, tetap berjalan lah. Aku nggak akan cabut, aku bakalan perjuangin, justru aku lebih perjuangin apa yang Laura perjuangin selama ini. Justru kayak aku bangga sama dia, ternyata mungkin ini yang dia perjuangkan dari dulu. Sekarang dia mungkin udah tenang, udah melihat banyak yang membantuin dia yang bisa ngeperjuangin lagi ya. Aku pasti Kak, tadi papanya Gaga juga sempat datang, ternyata mungkin ada komunikasi Kak dengan keluarga sendiri? aku nggak ketemu sih ya, aku emang keluarga kita nggak terlalu itu, kita memang benar-benar punya ke Laura apa yang bisa bikin Laura nyaman di detik-detik terakhirnya, temenin, bikin supaya dia senang dan semoga dia bangga sama kita bikin sebagus-bagus. Ada komunikasi dari pihak keluarga Gaga gitu, WA atau chatting ke keluarga Kak Greta? Jujur kita belum lihat WA juga sih, belum yang ngecek banget itu, jadi aku juga nggak tahu belum, tapi kayaknya enggak ya.
Ada lagi yang bawelin. dia bawelin. Laura itu emang dari dulu sayangnya sama Rido, deket banget. Bahkan kayak kalau misalkan aku lagi cekcokan nih, lagi berantem sama Laura, itu pasti dia ngadunya ke Rido, minta tolongnya ke Rido. Makanya aku tahu semuanya itu pasti aku tahu banget yang paling dia sayang dan paling dia tenang itu. Oh iya, jadi kita habis podcast. Nah itu aku habis podcast sama Mas Denny itu, terus aku kelupaan sepatunya ada di situ karena kita kan buru-buru juga ya mau ke rumah sakitnya itu kan, kita buru-buru kita kelupaan. Terus ya besoknya kita kabarin ini, terus kita bilang boleh nggak dibawain karena itu emang sepatu kesayangannya Laura dan aku tahu pasti Laura mau sama sepatu itu. Kita berjanji untuk senang banget pada saat itu Laura akan keliling Indonesia juga. Ya, jadi waktu itu sebagai motivasi ya, dia bilang, ayo Laura kita sembuh, jalan, aku bakalan traktir kamu, kita keliling Indonesia 5 kota ya. Jadi kayak oke, ntar kita cari yang kotanya. Jadi cuma buat motivasi Laura. Iya, mungkin tanggapannya tadi kan katanya Gaga juga bilang yang pesannya Gaga datang ke sini gitu, dan Gaga juga mau banget melihat wajah terakhirnya Laura itu. Seperti apa tanggapan keluarga? Kenapa nggak lihat dulu aja, tapi lalu pas masih hidup. Kalau Gaga datang untuk minta maaf, dibuka pintu maaf nggak Kak? Kita kan maafin, kita memang maafin, kita maafin kok. Tapi hukum tetap hukum, karena aku memang gak nganggap ini kecelakaan, aku nganggap ini kelalaian. Dan setelah perilakunya selama tahun kemarin itu, aku memang gak serak aja lah, aku gak terima adik aku digituin. Jadi aku mau aja, karena ya kalau dia dari awal bisa tanggung jawab kan, apa kita gini. Dari awal kita tunggu 1 tahun loh itikat baik-baik. Kan waktu Laura masih hidup ada open donasi ya. Ya. Dan itu nanti masih berjalan kah atau nanti donasinya gimana? Untuk apa? Oh nggak ada ya? Sempat belum ada ya? Oh. Nggak ada. Kalau aku nggak ada sama sekali. Kalau yang dari Deddy Corbuzier? Oh itu dapat dari yayasan. Ya, yayasan. Ya itu katanya buat bantu Laura, terapi yang paling bagus, rumah sakit yang paling bagus, supaya Laura bisa nyaman mungkin. Tadinya itu buat beli kursi roda yang baru yang elektrik supaya dia bisa jalan-jalan sendiri, nggak perlu didorong sama orang. Kita mau beli dia juga kasur elektrik supaya dia yang kayak di rumah sakit supaya lebih gampang buat dia juga. Banyak lah, kamar mandi dirombak supaya lebih gampang buat Laura masuk sama keluarnya pakai kursi roda mandi gitu kan. Tapi emang already itu kita pertamanya memang nolak karena kita nggak enak dan kita memang nggak butuh banget. Jadi, tapi karena ya memang nggak mau karena dia juga nggak enak. Ya udah kita pakai buat hal yang lain. Ini juga ada salah satu amanah dari Laura, waktu itu uangnya itu beberapa akan disumbangkan. Jadi kata Laura ya aku kan gak butuh banget, kita bagi-bagiin aja kan, mau Natalan ya panti asuhan. Laura mau bagikan ke panti asuhan. Tadinya harusnya minggu ini kita mau belanja ya Bi, kita mau belanja barang di yang dibutuhin di sana gitu loh, kayak sabun, sampo, buku, tas. Kita mau beli itu tadinya. Laura jalan-jalan karena Laura juga mau ikut tadinya, cuman ya ntar sama aku aja akunya. Apa sih Kak mungkin akan diteruskan selanjutnya sampai sudah tiada gitu, mungkin ada keinginan yang